Nah, pas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat subscribe dimanapun Anda berada saat ini, bertemu lagi bersama saya di Sudut Pandang. Oke, kita di sini akan ngobrol santai, ngobrol suka-suka, ngobrolin perkara hidup, ngobrolin apapun yang bisa diobrolin. Kali ini saya senang sekali sudah bertemu atau sudah saya hadirkan pemateri saya. Nyantai, nggak usah tegang, santai aja ya. Iya. Nah, ada asatid dari Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah. Asatid ya, tepatnya senior. Nah, senior orang yang sudah mondok lama dari Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Di sebelah saya ada Mas Ma'ruf atau sering dipanggil Ustadz Ma'ruf. Di sebelah saya ada Mas Arya atau dipanggil seringnya dengan santri Ustadz Arya Wiguna. Di sebelah saya ada Mas Mahesa, biasa dipanggil Ustadz Mahes, bukan Mahir ya, Ustadz Mahir tua Libi lagi. Gini lah, saya ingin ngobrol sama sampean. Sampean udah mondok berapa lama? Saya kurang lebih 5,5 tahun. 5,5 tahun. Iya. Mondok di Salafiyah. Dari kelas berapa itu, Mas? Saya mondok dari kelas 1 MTS. Kelas 1 MTS. Sampai sekarang sudah kelas berapa? Sampai sekarang sudah kelas 3. Kelas 3. Kelas 3. Kelas SD. 3 SMA. SMA. Oh, kelas 9. 9. Kelas 9. Kelas 12. Sekarang nggak ada kelas 3 kan, lanjut sekarang, ya kan? Iya. Sampai kelas berapa? Saya sekarang kelas 2. Kelas 2 SMA. Kelas 11. Iya. 11, angka rumahnya 11. Kelas 11. Mondok dari kelas berapa? Dari kelas 1. Kelas 1 SD. Kelas 1 MTS. Kelas 7. Ya, kelas 7. Nggak bisa. Kok dinaikkan sama? Iya, udah dinaikkan ya. Aku pintar tuh. Sampean Kelas 12. cari keras Kelas 12. sekarang kelas 12. Mono dari kelas Kelas 7. kelas 7. Kenapa nih sampean bertiga kok betah di pondok? Silakan siapa yang mau jawab duluan. Monggo dari Ustadz Mahesa. Santri ya, katanya itu santri harus berani loh. Apapun, nah harus sedia ditanya, harus sedia maju, harus bersedia di dalam kondisi apapun. Iya pora. Iya sih, didikan kiai-kiai kita kan seperti itu. Kita sebenarnya satu alma mater, cuman kita beda umur saja jauh. Ya, saya sudah lahir, saya sudah tahu pacaran, kamu baru lahir. Jadi gitu. Ya, Ma'ruf dulu lah. Kenapa sih betah di pondok lama-lama? Menurut saya tuh, saya betah di pondok karena saya sudah ngerasa pondok itu seperti rumah saya sendiri, yang harus dirawat oleh kita sendiri, harus dijaga oleh kita sendiri, dan harus menjaga oleh diri kita sendiri. Maka dari itu, ketika saya di rumah dan di pondok tuh rasanya tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Iya. Kok bisa? Berarti rumahmu kayak pondok. Seperti tempat tinggal saya sendiri. Oh, maksudnya seperti itu. Iya. Makanya di pondok itu saya merasa tidak ada rasa bosan sedikit pun. Karena di sini ada teman banyak, untuk diskusi juga enak karena berkumpul dengan teman, untuk berpendapat dari orang lain juga kita dapat masukan, jadi seperti itu. Pengaruh teman sangat berpengaruh nggak sih? Sebenarnya di pondok itu teman sangat berpengaruh bagi orang, karena di pondok itu kan dari segala penjuru masuk ke dalam pondok ini, dan dalam pondok tuh ada segala macam orang, ada yang males, ada yang rajin. Jadi tergantung dari kita sendiri. Kalau kita berkumpul dengan orang yang baik, kita juga bisa ketularan dengan orang yang baik. Tapi kalau kita kumpulannya dengan orang yang kurang baik,
maka kita juga bisa jadi orang yang kurang baik seperti itu. Sampean Maesa dulu lah, yang tua, lebih tua daripada Arya. Kalau saya sih sama ya, pondok seperti Jangan sama dong, masa seperti rumah saya sendiri juga. Tapi yang bikin saya betah itu Karena ceweknya. tidak. yo diantaranya lah. Diantaranya sedikit itu. Iya, 50%. 50% lah. 20 lah. Iya. Kalau Arya kenapa betah di pondok? Saya faktor pertama saya betah karena di sini saya diajarkan mandiri. Mandiri. Tapi kalau di rumah nggak mandiri dan manja lah. Tidak, maksudnya saya benar di sini lebih Lakukan apa-apa sendiri. Begitu kan? ya, tidak Masa nggak pernah nyuruh? Barusan kita bahas tadi tentang senior dengan junior kan biasa nyuruh, jadi itu nggak melajarin mandiri dong. Ayo gimana? kan sebelum saya menjadi senior saya pernah menjadi junior. Ah. Nah, di mana saya menjadi junior saya belajar mandiri. Heeh. Di mana melakukan sesuatu sendiri tanpa harus disuruh. Misal kita sebelum guru kita menyuruh kita harus melakukannya terlebih dahulu. Misalnya Misalnya apa? Misalnya kayak gini. Ustadz kita datang, biasanya kan kita harus menyiapkan tempat duduk kita atau biasanya disebut dengan memuliakan guru-guru kita dengan menaruh sejadah di tempat duduk, mempersiapkan bangku, meja. Sebelum guru kita datang, kita harus mempersiapkan hal-hal tersebut supaya guru kita datang itu langsung beliau merasa bahwa diri beliau termuliakan agar beliau memberikan ridhonya kepada kita. Seperti itulah. Iya. Kita masuk ke menarik tadi pembahasan tentang guru. Ini kan seringlah kita lihat fenomena sekarang ya. Iya. Ya toh? Ada siswa ngelawan gurunya, ada siswa ngelawan sama gurunya. Bagi kalian nih santri-santri senior lagi, santri senior, gimana tanggapan sampean-sampean semua terkait masalah itu? Apa? Silakan. Coba. Mas Maruf coba. Jadi menurut saya kelakuan anak zaman sekarang seperti video yang viral, guru tidak diperhatikan ketika menjelaskan, guru dipukulin di kelas, disepakin di kelas, kan ada video yang viral itu. Iya. Menurut saya kan itu kelakuan yang sangat-sangat tidak baik untuk dilakukan. Tidak manusiawi. Ya, tidak sangat manusiawi, tidak menghormati kepada yang lebih tua, bahkan yang dimuliakan. Bahkan orang yang seharusnya dimuliakan itu adalah orang yang memberikan mereka ilmu, memberikan mereka segala pengetahuan yang sebelumnya mereka tidak mengetahui, tetapi mereka malah berbuat hal yang tidak manusiawi. Maka dari itu menurut saya orang yang melakukan hal seperti itu belum pernah diajari cara untuk memuliakan guru. Maka dari itu untuk seorang pelajar itu sangat penting untuk diajari cara memuliakan seorang guru. Karena jika seorang murid itu tidak memuliakan seorang guru, bahkan apabila seorang murid itu menyakiti hati seorang guru, bisa jadi guru tersebut tidak ridho kepada dirinya. Dari itu ilmu yang ia pelajari selama itu juga tidak akan bisa bermanfaat. Konsep manfaat ya. Iya. Konsep manfaat seperti apa, Mas? Manfaat. Konsep manfaat itu Ya kan sekarang kan kita dengar kan belajar ilmu supaya manfaat. Kalau nggak manfaat nggak ada gunanya. Konsep manfaat ilmu itu kayak gimana sih? maksudnya manfaat itu bisa berguna untuk di masa depan, seperti itu. Contohnya ya manfaat ya kata lainnya berguna. Ya sering kita lakukan, sering kita amalkan. Ya misalnya yang dulu kita dapat
ilmu tentang cara bagaimana berwudu dengan benar, sholat dengan benar, ya kita lakukan, ya kita ajarkan kepada anak-anak kita nanti, mungkin murid-murid kita nanti sudah besar nanti. Berarti lulusan pondok harus jadi guru dong. Tentu ya Harus jadi itu guru. juga tentu agar ilmunya Manfaat. bisa bermanfaat. Apakah memanfaatkan ilmu itu hanya dengan cara dengan menjadi guru? Tidak juga sih. Nah, jadi gimana? Gimana? Tapi menjadi guru adalah salah satu hal yang paling efektif untuk bisa mengajar ilmu kepada anak-anak. Memang kalau yang lain misalnya pegawai bank gitu nggak bisa. Bisa. Cuman lebih efektifnya jika kita menjadi guru. Kok bisa? Nggak jadi guru juga bisa manfaatin. Memang. Heeh. Tetapi kan saya bilangnya lebih efektif. Lebih, Sebab berarti kalau jadi petani ngajarkan, misalnya saya nih di pondok, ya. terus saya jadi petani, saya ngajarkan orang lain petani, tanpa saya harus menjadi seorang guru. Apa nggak efektif? Tetapi guru kan, Gimana ya? tetapi guru kan nggak harus tani juga. Ih, bukan begitu maksudnya. Saya nih lulusan dari pondok, contoh saya ya, lulusan dari pondok nih. Saya nggak bisa jadi guru, tapi saya jadi seorang petani. Tapi ketika saya bertani, saya dulu mendapatkan ilmu pertanian di pondok contohnya, ya kan? Di pondok. Kemudian saya setelah keluar dari pondok, saya jadi seorang petani. Dan saya ngajarkan petani cara bertani kepada orang-orang. Apakah nggak itu efektif? Memang efektif. Gimana coba sampean? Jadi santri itu ketika keluar pondok tidak harus menjadi seorang guru. Jadi apapun yang ia pelajari di pondok, walaupun sedikit, itu setidaknya diajarkan lah. Misal saya keluar tidak jadi guru, keluar jadi petani seperti Ustaz Faisal tadi. Kita mengajarkan bukan karena profesi kita guru, karena kita tahu bahwa orang yang kita ajari itu belum tahu caranya menanam. Maka dari itu kita yang sudah tahu memberi mereka pengetahuan agar ketika mereka bertanam itu mendapatkan hasil yang lebih baik. Ya toh? Sekarang gini, guru itu mengajar atau mendidik? Guru itu mendidik. Mendidik. Apa bedanya? Kalau mengajar tuh apa ya? Mengajar tuh hanya sekedar mengajar. Apa ya? Iya gimana gue? Jadi tambahkan ya gimana? Sekedar memberikan ilmu gitu. Memberikan ilmu. Mengajarnya seperti ya seperti memberikan ilmu kepada murid-muridnya gitu. Kan nggak sampean juga kan ngajar kan ya? Sampean ngajar. Sekarang sampean ini ngajar atau mendidik? Ngajar sih. Ngajar. Nggak mendidik. Masih belajar Masih mendidik. belajar. Masih belajar mendidik kok sudah belajar mengajar? Kalau mengajar tuh semua orang bisa. Tapi kalau mendidik tuh belum tentu semua. Betul. Kenapa begitu? Kenapa sampean mengajar sedangkan sampean belum bisa mendidik? Kita mengajar tapi dalam proses belajar juga belajar mendidik. Belajar mengajar. Kita mengajar, dalam mengajar itu kita juga belajar mendidik. Mengajar dalam proses mendidik. Kita mengajar tapi kita juga belajar untuk mendidik. Belajar untuk mendidik. Iya, iya. Belajar mendidik jelas beda ya. Kenapa? Bedanya paling signifikan sebenarnya mungkin kalau mendidik itu lebih kepada memberikan contoh. Iya. Iya. Mungkin begitu. Setuju dengan saya? Setuju. Jangan setuju saja, harusnya argumen dong. Iya toh? Tentu benar. Sekarang gini, konsep guru tadi kan harus dipatuhi, harus dihormati. Sejauh mana penghormatan kepada seorang guru? Apakah berbatas? Apakah setelah lulus dari pondok ya sudahlah? Apakah setiap kita ketemu harus kita memuliakan terus seumur hidup kita? Ya harus. Harus. Bahkan di kitab Ta'lim Ta'lim dijelaskan bahwa Gitu, saya mau santri itu begitu. ada syekh yang saking takutnya dengan gurunya, ia menganggap bahwa gurunya itu adalah raja. Takutnya ia itu seperti
seorang hamba yang takut kepada raja. Seperti itu. Ibaratnya ya. Ah, ah. Jadi seumur hidup kita tetap harus menghormati seorang guru. Walaupun guru itu menyimpang. Misalnya saya nih, saya kan pernah ngajarin kalian nih, pernah menjadi guru kalian. Iya, benar. Suatu saat saya menjadi seorang yang bejat, pemabuk, peminum, perempuan, judi. Apakah penghormatan itu masih melekat kepada Anda, diberikan kepada saya? Selagi itu sampai masih jadi guru harus. Walaupun toh saya seperti itu. Tapi apa kalian nggak malu punya guru yang seperti itu? Setidaknya bagaimana? Beliau telah pernah mengajar kita dari yang tidak tahu hingga tahu. Jadi walaupun sejelek apa, walaupun sudah kayak sudah apa ya? Sudah jelek Bangsat lah pokoknya lah. Sudah bangsat orang-orang gitu lah. yang Sudah bangsat, bejat. Sudah bejat lah. Semua ada. Sudah semua bagaimana? tetap hormati. tetap kita hormati. Andai kan berarti kalau besok jadi penjudi, pemabuk, saya jalan-jalan itu kacau-kacau. Apakah masih kamu bilang assalamualaikum? Kamu masih? Masih enggak. Kalau misalnya kamu bilang assalamualaikum, saya balas dengan kalimat yang jelek. Bangsat, ngapain? Salam-salam saya contoh. Saya sudah jadi murtad contoh. Bagaimana? Ya tidak mungkin kita memaki ke guru kita. Tahu, Meskipun ya? guru kita itu Bangsat. bangsat, bejat. Iya. Kita tetap menghormati, tetapi kita tidak mencontoh. Tidak mencontoh perbuatannya. Oke. Berarti semua guru bisa mengajar, belum tentu bisa mendidik. Sepakat nggak dengan kalimat itu? Sepakat. Nah, gini loh bro, di sini nih kita tuh ngobrol. Jadi ketika saya memberikan pernyataan, boleh kalian sanggah, nggak mandok-mandok. Kalau nggak setuju, ayo disangka tebas. Nah, kemudian lagi kita sudah ke konsep guru tadi. Jadi memang pandangan santri harus seperti itu ya. Sekarang apa namanya? Santri yang apa namanya ya? Standar santri, standarisasi santri. Apa bahasanya ya? Idealnya seorang santri itu seperti apa menurut kalian? Ideal itu masa nggak tahu ideal sih? Pokoknya ya kayak inilah pantas disebut santri nih. Nah gitu. Ini nih pantas nih disebut santri nih. Dilihat dari segi apanya? Yang pertama Kriterianya apa? Yang pertama pasti akhlak. Sudah pasti itu. Tidak ada yang bisa di akhlak. Mulai dari akhlak terhadap guru, orang tua, sesama manusia. Itu harus ada akhlak. Itu yang membedakan santri dan anak-anak zaman sekarang. Santri bukan anak zaman sekarang. Maksudnya anak zaman sekarang kan rusak-rusak. Santri bukan anak zaman sekarang berarti. Anak zaman sekarang. Tapi Cuman yang membedakan kan akhlaknya itu. Yang membedakan antara santri dan anak-anak yang di luar gitu maksudnya. tapi bisa menjamin nggak santri itu berakhlak mulia? Makanya itu pondok pesantren adalah tempat untuk mendidik santri-santri agar keluarnya nanti bisa menjadi orang yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Iya, orang yang bermanfaat, orang yang berakhlak mulia. Tapi kan sekarang kita lihat banyak juga santri jadi teroris. Bener kok enggak itu? Kalau saya salah dibenahi. Bener enggak kalau begitu? Santri menjadi teroris. Nggak pernah dengar. Nggak pernah dengar. Nggak pernah dengar. Iya, saya juga nggak pernah dengar. Misalnya santri jadi peminum, banyak tuh kalau begitu. Banyak. Teman saya sering. Tuh. Apakah Tapi bukan dari menjamin? pondok sini. Ya, kita nggak menyebutkan pondok sini, kita menyebutkan pondok global. Oke. Ya, dari manapun pondoknya. Sekarang kalau pondok kemudian santri lulusannya menjadi seorang peminum, apakah ideal apa pesantren untuk mendidik akhlak? Lulusannya juga ada yang menjadi peminum, pemabuk. Gimana? Menurut kalian nih para santri harus dibela dong? Ada orang yang bilang begitu, alah santri juga manusia bisa minum, bisa mabuk juga. Ya, terkadang kan manusia itu bisa berbuat kesalahan dimanapun dan kapanpun. Karena santri itu adalah manusia. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Jadi bukannya saya bilang santri itu bisa dimaklumi sih, tapi karena manusia juga
sering melakukan salah. salah. Ideal nggak sih apa masih ideal nggak pendidikan pondok pesantren terhadap pendidikan akhlak itu? Seharusnya Masih relevan nggak kita intinya? sangat ideal sebenarnya pendidikan akhlak di dalam pondok pesantren. Karena jika memang ada santri yang keluar pondok terus ada yang berbuat hal-hal yang seperti meminum minuman keras terus dan lain-lain hal-hal yang bejat-bejat, mungkin ketika dia di pondoknya tuh cara dia mencari ilmunya tuh kurang bersungguh-sungguh dan tidak menaati apa yang ada di pondok. Iya. Kembali ke akhlak ya. Tadi kriteria santri kata sampean bahwa yang paling pertama adalah akhlak. Akhlak itu apa sih menurut kalian? Akhlak itu Apa tuh? seperti perilaku. Keras apa perilaku? Perilaku. Iya nggak sih? Iya. Contohnya seperti gimana? Contohnya ya Bukankah apa namanya orang penjahat juga itu namanya akhlak? penjahat. Iya. Dia berakhlak yang jelek toh. Oh Iya apa tidak? iya. Jadi menurut kalian akhlak itu gimana? Kan ada yang namanya akhlak tercela dan akhlak terpuji. Jadi santri harus Santri itu harus mempunyai akhlak yang terpuji, ah, bukan akhlak yang tercela. Kalau akhlak tercela kan seperti ya kayak ya teroris. mabuk-mabuk. Kita bahas teroris ya, nanti kita dibom lah. Pancuri itu. Pancuri. Akhlak jelek itu akhlak yang harus kita jauhi. Yang harus di pondok itu yang kita pelajari ya ini akhlak yang akhlak terpuji ya kayak seperti itu. Tapi menjamin gak sih? Kalian pede gak ya setelah kalian keluar kalian punya akhlak yang bagus? Gimana? Sampean Maruf gimana? Pede gak sih? Saya kalau keluar nih sudah pasti akhlak saya ini jelas bagus. Oh yakin kalau saya keluar Iya akhlak pede, saya yakin bagus. kan pede. Kalau saya sih yakin. Yakin. Karena apa? Karena di sini sudah diajari bagaimana cara menghadapi di luar sana. Akhlak-akhlak yang harus kita lakukan di luar sana sudah kita pelajari semua di sini. Oh iya? Bukan kata-katanya bukan yakin, tapi apa? Ya? Pasti. Bukan pasti. Apa kalau yang yakin? Pede. Saya keluar bisa saya keluar